Jumpa lagi di kisah yang memberikan inspirasi. Tema kita kali ini adalah kisah tentang Zenobia, Ratu Palmira yang menantang Roma. Kisah ini terjadi pada abad ketiga Masehi. Di jantung padang pasir Suria, di antara reruntuhan kota kuno yang pernah berdiri megah, kisah tentang Zenobia, Ratu Palmira, masih bergema dalam bisikan angin. Dia bukan hanya seorang ratu, dia adalah pejuang, pemimpin, dan simbol perlawanan terhadap Kekaisaran Romawi yang perkasa. Awal kebangkitan Palmira. Senja mulai turun di istana Palmira. Zenobia berdiri di balkon istananya, menatap hamparan kota yang ia cintai. Di sampingnya, suaminya, Raja Odaenathus, tersenyum bangga. "Lihatlah, Zenobia," katanya. "Palmira semakin kuat. Kita bukan hanya sekedar pelindung perbatasan Romawi, tetapi juga penguasa sejati di timur." Zenobia tersenyum tipis, tetapi di matanya ada kilatan ambisi yang lebih besar. "Aku ingin lebih dari ini, Odaenathus. Aku ingin Palmira berdiri sejajar dengan Roma, bukan hanya sebagai pelayannya." Namun tak lama kemudian tragedi menimpa. Odaenathus dibunuh secara misterius, dan tahta Palmira jatuh ke tangan putra mereka yang masih kecil, Pabalatus. Sebagai ibunya, Zenobia mengambil alih kekuasaan sebagai wali penguasa. Namun, dia tidak puas hanya dengan mempertahankan warisan suaminya. Dia ingin memperluasnya. Pemberontakan melawan Roma. Di aula pertemuan istana, para jenderal Palmira berkumpul. Zenobia berdiri di tengah ruangan, mengenakan jubah sutra dengan hiasan emas. Wajahnya penuh tekad. "Roma menganggap kita sekedar pelindung perbatasan mereka," katanya. "Tapi aku katakan, Palmira adalah kekuatan yang sejajar dengan mereka. Kita tidak akan tunduk pada Kaisar Romawi. Kita akan membangun kekaisaran kita sendiri." Seorang jenderal tua, Septimius Zabdas, mengangguk setuju. "Ratu, tentara kita kuat, tetapi Roma adalah kekuatan yang besar. Apakah kita siap menghadapi mereka?" Zenobia menatapnya tajam. "Kita tidak akan menyerang Roma secara langsung. Kita akan merebut Mesir terlebih dahulu. Mereka membutuhkan gandum dari Mesir. Tanpa itu, Roma akan melemah." Dalam waktu singkat, pasukan Palmira bergerak ke selatan dan menaklukkan Mesir, pusat kekayaan dan perdagangan Romawi. Dengan strategi cerdasnya, Zenobia menguasai kota-kota besar di timur, termasuk Antiok dan Asia Kecil. Kekaisaran Palmira kini membentang luas, hampir menyaingi Roma. Namun keberaniannya itu memancing kemarahan besar Kaisar Aurelian, penguasa Romawi yang baru. Pertempuran melawan Aurelian. Di medan perang dekat Antiok, Zenobia duduk di atas kudanya, mengenakan baju zirah perak yang berkilauan di bawah matahari. Di depannya,
Pasukan Romawi dalam jumlah besar bergerak mendekat dipimpin oleh Aurelian sendiri. Sang kurir datang dengan pesan dari Kaisar Roma. Ratu Zenobia, Kaisar Aurelian menuntut agar kau menyerah. Jika kau menyerahkan Palmyra, hidupmu akan diampuni. Zenobia tersenyum dingin. Katakan pada Kaisar Aurelian bahwa aku tidak akan tunduk. Jika Roma menginginkan Palmyra, mereka harus bertarung untuk mendapatkannya. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Pasukan Palmyra bertarung dengan gagah berani, tetapi Romawi lebih kuat dan lebih terlatih. Sedikit demi sedikit, mereka mulai terdesak. Zenobia akhirnya mundur ke Palmyra, berharap dapat bertahan di bentengnya. Namun, pengepungan Romawi atas Palmyra berlangsung ketat. Persediaan makanan menipis dan harapan semakin sirna. Dalam upaya terakhir, Zenobia mencoba melarikan diri ke Persia untuk mencari bantuan. Tetapi pasukan Romawi menangkapnya di tepi sungai Efrat. Akhir seorang ratu. Diborgol dan dibawa ke hadapan Aurelian, Zenobia tetap berdiri dengan kepala tegak. Ratu Palmyra, kata Aurelian, kau adalah musuh yang tangguh. Tetapi kini Palmyra adalah milik Roma. Apa yang akan kau katakan untuk pembelaanmu? Zenobia menatap lurus ke matanya. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang ratu, melindungi rakyatku dan memperjuangkan kebebasan mereka. Jika itu adalah kejahatan, maka aku menerimanya dengan bangga. Aurelian terdiam sejenak lalu berkata, kau lebih dari sekedar pemberontak, kau adalah seorang legenda. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kau akan hidup di Roma sebagai tawanan. Dengan demikian, Zenobia dibawa ke Roma, diarak sebagai bagian dari kemenangan Aurelian. Namun, beberapa kisah mengatakan bahwa ia kemudian hidup sebagai wanita bangsawan, sementara yang lain percaya bahwa ia akhirnya meninggal dalam pengasingan. Namun, meskipun Palmyra jatuh, nama Zenobia tidak pernah pudar dari sejarah. Dia adalah ratu yang menantang kekuatan terbesar di dunia. Seorang wanita yang tidak tunduk pada siapapun. Dan hingga kini, reruntuhan Palmyra masih berdiri sebagai bukti bahwa pernah ada seorang ratu yang berani melawan Roma. Dari kisah Ratu Zenobia tadi, dapat kita petik satu inspirasi bahwa keberanian dalam melawan penindasan dan membela kedaulatan adalah nilai yang abadi. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya.